Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat, baik di DPR RI maupun di DPRD. Lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. DPRD Kabupaten Garut belum membuat peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara sebagaimana tindak lanjut peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD menjadi sangat penting dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya. Saat ini peran BK DPRD Kabupaten Garut kembali dipertanyakan. Ada jabatannya tapi belum membuat peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara. Bagaimana bisa berfungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut sementara membuat peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracaranya belum dibuat? Sehingga tidak dapat memproses kasus-kasus ataupun aduan terhadap etika kewenangan. Disebabkan tidak adanya peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara. Untuk lebih jelasnya terkait Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut yang dinilai ada tapi tidak berfungsi, saya coba tanyakan kepada tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di Kabupaten Garut, yakni Ceng Mujib. Pak Aceng, saat ini peran BK DPRD Kabupaten Garut kembali dipertanyakan dan belum membuat peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara. Bagaimana menurut pandangan Pak Aceng sendiri? Menurut saya itu harus ada, tidak bisa ditawar. Kalau tidak ada Badan Kehormatan, ketika ada salah satu anggota dewan, baik pimpinan maupun anggota, lalu melakukan kesalahan, mau siapa nanti yang ngurusinya, yang memperbaikinya? Ya jelas menurut saya secara etika fatal itu kalau tidak ada BK. Memang tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para anggota. Saya yakin selaku manusia biasa ya banyak melakukan kesalahan. Pak Aceng, perangkatnya sudah ada seperti Ketua Badan Kehormatan. Tapi peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara belum ada. Menurut Pak Aceng sendiri penting tidak peran dan fungsi BK untuk DPRD Kabupaten Garut? Menurut saya wajib, Kang. Artinya bahwa ya saya lihat seperti ketika kami Al-Magari melakukan aksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang saat itu adalah saya dan sahabat-sahabat merasa kurang begitu diterima dengan serius. Nah, kita kan setelah itu cukup bingung juga mau mengadu ke siapa. Siapa masalah-masalah ini yang bisa menangani? Lalu siapa yang menyelesaikan? Apa saya sudah direncanakan dari rumah berangkat lalu mau marah? Tidak. Kita sudah memohon baik-baik. Bagaimana kita di situ nanti adalah akan dialog di mana terjadi dialogis yang cukup baik, beretika, rasional, solutif, artinya menyelesaikan masalah, karena ini masalah bangsa. Tapi yang terjadi kan sesuatu hal yang sangat tidak diharapkan. Saya dengan keterpaksaan, dengan harapan mudah-mudahan di situ adalah ada satu dampak positif atau implikasi positif adanya perubahan dan perbaikan terhadap pelayanan masyarakat. Kita kan tekankan, apa tidak sadar Dewan itu dipilih oleh rakyat, dijadikan oleh rakyat. Gitu. Lalu ketika memberikan pelayanan terhadap rakyat seperti itu, rakyat kan kecewa, masyarakat kan kecewa. Nah, saya sangat mengharapkan BK ini adalah dijalankan dengan baik, profesional, aturannya jelas, petugasnya siapa. Dan nanti ketika ada permasalahan-permasalahan yang kaitan dengan anggota dewan, kita kan punya kekuatan, punya dasar kemana kami harus mengadu ketika ada hal yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan, baik pimpinan maupun anggota biasa, di mana hal itu adalah dianggap merugikan baik masyarakat maupun merugikan negara. Pak Aceng, pertanyaan penutup.
Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Pak Aceng sendiri. Silahkan. Kepada Ibu Hajah Eis selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, saya memohon badan kehormatan ini adalah segera untuk dibentuk, atau kalau sudah dibentuk dijalankan. Apa yang menjadi kendala, apa yang hari ini adalah masih dianggap masalah, segera untuk diselesaikan. Tidak ada masalah seberat apapun yang tidak bisa diselesaikan kalau dengan cara musyawarah. Musyawarah, siapa yang ajak musyawarah untuk segera melakukan kepentingan yang menurut saya ini adalah suatu keharusan untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut terhormat, bermartabat. Saya sakit ketika masyarakat menganggap Dewan Perwakilan Rakyat ini malah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan Ibu peka, Ibu paham, berpikir tidak subjektif tetapi objektif. Ini adalah untuk kepentingan bersama. Garut harus tetap dalam keadaan kondusif, aman, nyaman, tenang. Mudah-mudahan sampai sejahtera. Terima kasih.